Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar hukum tajwid, melanjutkan pelajaran yang terdahulu. Kita akan masuk ke dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-13. Fa innama. Nah, di sini ada fa innama. Nah, di sini ada hukum disebut yaitu gunnah. Kenapa disebutnya gunnah? Karena nun dalam posisi bertasdid dan cara membacanya yaitu didengungkan antara 2 atau 3 harokat. Fa innama. Nah, terus selanjutnya ada mad asli, ini mad asli ya, atau mad tabi'i. Karena huruf mim berharokat fathah, berharokat fathah, dan di depannya ada alif sukun, dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka cara membacanya yaitu dipanjangkan mimnya 2 harokat. Fa innama. Terus selanjutnya di sini ada hiya jazratun wahidah. Nah, ini wahidah. Hiya jazratu, di sini ada qalqalah sugro. Kenapa bisa disebut dengan qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah jim, nah ini jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya yaitu jimnya dipantulkannya secara ringan. Jazratu wahidah. Terus selanjutnya jazratu wahidah. Nah, di sini juga ada hukum yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu tidak didengungkan. Karena huruf ta di sini, ini ada huruf ta tanwin yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf wawunya dalam posisi bertasdid. Cara dibacanya yaitu masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Oh ya, afwan. Jazaratu wahidah. Nah, ini didengung. Kalau yang tidak didengung itu idgham bila gunnah. Terus selanjutnya ada mad asli atau mad tabi'i. Nah, ini ya masih di sini. Mad asli atau mad tabi'i karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka cara membacanya dipanjangkan wawunya yaitu 2 harokat wahidah. Yang terakhir adalah wahidah. Ini ada ta mabrutoh. Cara membacanya bila diwaqaf maka tak berubah menjadi ha yang diwaqaf. Kita lanjut ayat yang ke-14. Fa idzahum bisahirah. Fa idzahum di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf zal di sini berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau waqaf dan tasdid. Cara membacanya adalah zalnya dipanjangkan 2 harokat. Fa idza hum bisahirah. Nah, selanjutnya ada ikhfa safawi. Kenapa disebut dengan ikhfa safawi? Karena huruf mim di sini, huruf mim bersukun, posisinya dalam sukun bertemu dengan huruf ba. Dan huruf ba dibaca samar, hum. Nah, hum. Jadi mimnya tidak dibaca jelas, yaitu masuk hum. Nah, dibacanya samar dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Fa idzahum bisahirah. Nah, bisahirah ditambah juga ada alif lam syamsiyah. Karena huruf alif, nah ini ada huruf alif bertemu huruf syamsiyah sin. Huruf syamsiyahnya sin
dibaca idgham masuk ke dalam huruf sin, bisahiru. Yang terakhir dari ayat yang ke-14 adalah ta mabrutoh. Cara membacanya seperti di awal, bila diwaqaf maka tak berubah menjadi ha yang diwaqaf, bisahiru. Nah, kita lanjut ayat yang ke-15. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka. Di sini ada mad asli. Mad asli itu atau mad tabi'i karena huruf ta di sini berharokat fathah bertemu alif, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau waqaf dan tasjid, maka cara membacanya yaitu dipanjangkan dua harokat huruf ta-nya. Hal ataka. Terus selanjutnya ada hadithu Musa. Hadis Musa yaitu huruf mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh. Ini dal berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya seperti tadi huruf ta yaitu dipanjangkan dua harokat. Terus selanjutnya adalah Musa. Nah, ini juga sama mad asli atau mad tabi'i karena ada huruf Ada huruf wawu ya. Ada huruf wawu. Huruf wawunya disukun dan setelahnya itu ada dhammah, maka ini masuknya dalam hukum mad tabi'i. Terus selanjutnya kita masuk ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 ada iznadahu. Nah, iznadahu di sini ada hukum mad asli atau mad tabi'i karena nun di sini berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya yaitu nun dipanjangkan dua harokat. Iznada. Nah, iznadahu rabbuhu. Nah. Terus selanjutnya ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal. Nah, ini huruf dal posisinya adalah berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, waqaf dan tasdid. Maka cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Nah, terus ada iznadahu rabbuhu. Nah, di sini ada mad silah qasirah sebab huruf ha ya, ini huruf ha, ini huruf ha, ini huruf ha. Mad silah qasirah ha kata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah, maka cara membacanya itu dipanjangkan dua harokat. Iznadahu rabbuhu. Nah, ini panjangkan dua harokat. Terus bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, di sini ada hukum, ada dua hukum ya. Ada dua hukum. Pertama alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan wawu dibaca secara jelas. Kedua ada mad asli atau mad tabi'i karena wawu di sini berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak juga bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Maka cara membacanya wawu ini dipanjangkan dua harokat. Terus masuk ke dalam kalimat selanjutnya ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah karena huruf alif bertemu dengan huruf di sini huruf mim dibaca jelas bil wadil muqaddasi tuwa. Terus yang terakhir adalah mad iwad karena huruf wawunya adalah fathatain. Huruf wawunya adalah fathah
hatain, dan posisinya adalah di akhir ayat, yaitu di waqaf. Maka dibacanya hanya satu tanwin. Bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, beralih kita langsung ke ayat yang ke-17. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, idhhab ila, di sini ada mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah. Ini ya, huruf lam berharokat fathah bertemu tidak bertemu dengan alif dan juga tidak bertemu dengan hamzah, maka dipanjangkan dua harokat. Terus selanjutnya fir'auna. Fir'auna di sini ada mad tabi'i juga dipanjangkan dua harokat karena wawunya posisinya mati didahului dengan huruf ain, maka panjangkan dua harokat. Nah, terus innahu. Nah, ini dibacanya gunnah sebab nun bertasdid dan cara membacanya dengan didengung atau ditahan 3 harokat. Nah, hu di sini atau ha di sini masuk ke dalam mad silah qasirah sebab huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Nah, ayat yang terakhir atau kalimat yang terakhir innahu tagha. Nah, ini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf gha berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Langsung ke ayat yang ke-18. Fakul hallaka ila an tazakka. Fakul hallaka, di sini ada idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan di sini fakul hallaka. Karena huruf lam sukun bertemu huruf lam yang berharokat tasdid. Ini ada lam, di depan juga ada lam. Yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Berharokatnya di tasdid. Maka huruf yang pertama, lam yang pertama maksudnya diidghamkan masuk ke huruf yang di depannya. Hallaka ila. Nah, terus selanjutnya di sini ada mad jaizmun fasil. Karena apa? Karena huruf mad bertemu hamzah di kata yang terpisah. Ila an tazakka. An tazakka. Nah, ikhfa karena huruf nun ya. Huruf nun di sini posisinya sukun bertemu dengan huruf ta di depannya, maka cara membacanya samar dengan didengung dan ditahan 3 harokat. Terus antazakka, ini juga ada hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf tazakka. Karena huruf ini di atas ada huruf atau ada alif kecil, maka dipanjangkan 2 harokat. Masuk ke dalam ayat yang ke-9. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, wa ahdiyaka ila. Nah, di sini juga ada mad tabi'i. Kenapa bisa disebutnya mad tabi'i? Karena lamnya posisinya ada alif kecil atau mad badal ya kalau disebutnya, maka dipanjangkan 2 harokat. Ila rabbika fatakhsha. Rabbika, ra-nya masuk ke dalam tasdid, maka menjadi idgham. Fatakhsha. Nah, yang terakhir adalah
sin ya. Sin di sini hukumnya adalah mad tabii karena ada alif kecil yang di atas. Cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya fa'aurahu. Nah, fa'aurahu di sini ada fa'aura, ada huruf ro. Huruf ro berharokatnya fathah, bertemu alif, dan setelah tidak juga bertemu dengan hamzah, waqaf, sukun, dan tasdid. Maka cara membacanya yaitu ro dipanjangkan 2 harokat. Fa'aurahul ayatal kubra. Nah, di sini ada 2 hukum ya. Fa'aurahul ayatal kubra. Pertama alif lam qamariyah karena huruf lam, karena huruf alif ya. Karena huruf alif lam bertemu dengan hamzah dibaca secara jelas. Kedua, ada mad badal di atas nih. Ada mad badal. Huruf mad badal bertemu hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, akan tetapi badal karena huruf mad bertemu dengan hamzah. Akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Posisi hamzahnya lebih dulu dari posisi mad. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ayatul kubra. Nah, yang terakhir ada alif lam qamariyah. Karena huruf alif bertemu dengan huruf kaf. Alif bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya itu dibaca secara jelas. Nah, ini ada kuboro, ada huruf ba, masuknya yaitu hukumnya qalqalah sugro. Qalqalah sugro karena qalqalah huruf ba bertemu berharokat sukun dan posisinya di tengah ayat atau di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Dipantulkan secara ringan. Terus huruf ro yang terakhir mad asli atau mad tabii. Nah, ini masuknya hukum mad asli atau mad tabii karena huruf ro berharokatnya fathah, bertemu alif, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka cara membacanya dipanjangkan huruf ro-nya yaitu 2 harokat. Fa'aurahul ayatal kubra.